Shalom sahabat wanita yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Engkaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana, memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana, memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Mari sama-sama katakan dengan segenap hatimu. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana, memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan Tuhan, satu-satunya harapan, satu-satunya
hatiku bersandar kepadamu Tuhan, hatiku bersandar. Kaulah satu-satunya jawaban kami Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom sahabat wanita, senang sekali malam ini kita bisa bersama-sama datang kepada Tuhan. Bicara tentang wanita, seringkali wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, makhluk yang tidak bisa apa-apa dan mempunyai ketergantungan yang sangat kepada yang lain. Tergantung pada suami, tergantung pada keadaan dan lain sebagainya. Tetapi malam ini saya ingin berkata bahwa wanita Kristen tidak seperti itu. Ya. Ayo sama-sama kita lihat Amsal pasal yang ke-31. Kita akan temukan betapa luar biasanya seorang wanita. Di ayat yang ke-25 dari pasal ke-31 kitab Amsal bunyinya demikian. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ketika saya baca ayat ini, wow, luar biasa sekali. Ada banyak orang takut akan masa depannya. Tetapi di sini dikatakan istri yang bijak, wanita yang bijak adalah wanita yang tertawa tentang masa depan. Tapi kita lihat bagian pertama aja ya. Di sini dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Bicara tentang pakaian buat wanita sesuatu yang ribet ya. Beda dengan pria begitu ya. Pria asal ambil baju dipakai ya sudah begitu. Tapi wanita tidak seperti itu. Pakaian yang sudah pernah dipakai ya, mungkin sudah 2, 3, 4 kali dipakai. Tetapi suatu hari ketika dia pakai itu kok rasanya tidak pantas ya. Nah, ganti pakaian yang lain. Padahal itu bukan pakaian baru, tapi kok merasa kok kurang sreg ya. Bisa menghabiskan waktu bermenit-menit bahkan berjam-jam untuk menentukan pakaian apa yang mau dipakai. Betul nggak? Pernah alami seperti itu nggak? Lawung yo, itu sudah pernah dipakai dan kita merasa bagus. Kok kali itu kayaknya kurang pas. Inilah wanita. Tetapi dalam ayat ini dikatakan wanita yang bijak. Dia memilih pakaian seperti apa. Dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Dia memilih yang dipakai adalah kekuatan dan kemuliaan. Apa artinya? Dia memilih kekuatan. Dia tidak memilih kehancuran. Dia tidak memilih menyerah, tetapi dia kuat. Kuat itu tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Banyak wanita tidak memiliki karakter seperti ini ya. Tidak milih kekuatan untuk dikenakan, tapi sebaliknya ya, hadapin apa nggak kuat, nggak bisa, nggak mampu, gimana, nggak tahu harus apa. Tetapi malam hari ini kita akan belajar wanita Kristen, istri khususnya, harus mengenakan pakaian yang bernama kekuatan. Harus kuat menanggung apapun, harus kuat menghadapi situasi apapun. Itulah wanita. Tidak hanya kekuatan yang dikenakan, tetapi kemuliaan. Apa artinya? Hal-hal yang memalukan, hal-hal yang tidak baik dia tidak kenakan. Tapi yang dikenakan adalah hal-hal yang mulia. Dan ayat selanjutnya dikatakan dia tertawa tentang hari depan. Kenapa dia tertawa tentang hari depan? Dia percaya keluarganya tidak akan kekurangan keuntungan. Dia percaya bahwa
keluarganya akan mengalami sesuatu yang baik. Mengapa dia bisa berpikir seperti ini? Ayo kita lihat karakter apa yang dimiliki oleh wanita ini sehingga dia bisa tertawa melihat masa depannya. Nah, coba kita lihat yang pertama di ayat yang ke-13 dan 14. Kenapa dia tidak takut masa depan? Dia tidak takut tidak bisa sekolahkan anaknya. Dia tidak takut tidak bisa bayar uang sekolah. Dia tidak takut tidak bisa bayar uang kontrakan. Dia tidak takut tidak bisa kasih makan anak-anak. Kenapa? Karena dia memiliki karakter yang luar biasa. Di ayat yang ke-13 dikatakan ia mencari bulu domba dan rami. Dia senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Karakter yang dimiliki wanita yang cakap adalah satu, rajin. Dikatakan di ayat ini dia mencari bulu domba dan rami. Dia nggak diem aja. Kalau ada wanita yang nggak berbuat apa-apa, menengai ngenteni mati, dia bukan wanita yang bijak. Amin. Wanita yang bijak, wanita yang cakap adalah wanita yang rajin, yang lakukan sesuatu, tidak bisa diem, begitu ya. Tidak bisa diem bukan berarti cari perkara. Ada wanita tidak bisa diem, tidak bisa tinggal di rumah, senengane nonggo dan gosip. Bukan itu yang dimaksud. Tidak bisa diem. Dia lakukan sesuatu untuk keluarganya. Makanya dia tidak takut. Ada istilah yang sederhana ya. Kalau mau umek, nggak mungkin lah nggak makan. Ya. Untuk cari uang di Indonesia, di Jawa, di Surabaya bukan sesuatu yang sulit. Tapi kalau ada yang bilang mau kerja apa, aku males, ya kerja apapun. Saya tidak bayangkan ya suatu hari, ya bukan suatu hari, saya orangnya tidak bisa diem, ya. Nah daripada waktu banyak terbuang, saya pikir mau kerja apa ya, mau lakuin apa ya. Sampai suatu hari berpikir mau jual siomay. Tapi saya pikir siapa yang beli? Maaf ya, bukan menyepelekan jemaat, ya. Kalau harga segitu termasuk mahal lah, kecil lagi ya. Tapi saya nggak bayangkan. Hanya dalam kurun waktu yang nggak lama, dari 22 Februari sampai awal April kalau nggak salah ya. Bukan kayaknya, Maret, sebulan ya. Saya bisa habiskan 4.000 siomay, saudara. Makanya saya bilang, nggak ada, kalau mau umek, nggak ada yang nggak bisa makan, nggak ada. Yang ada orang males, begitu ya. Nah, wanita yang cakap adalah wanita yang rajin, wanita yang terampil. Dikatakan dia senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh dia mendatangkan makanannya. Karakter yang dimiliki oleh wanita yang cakap, oleh wanita yang bijak, yang tidak takut masa depan adalah rajin, terampil, cekatan, tangkas, bisa urus rumah tangga. Suatu hari seorang nanya, seorang istri, dia merasa dia tidak bisa lakukan apa-apa, pulang kerja dia tidur. Lalu seorang tanya sama saya begini, kalau gitu kayak apa ya? Siapa yang salah ya? Apakah salah suami yang tidak membantu atau istri? Ya salah dua-dua, begitu ya. Saya di awal pernikahan Re dan Noni, saya bilang kami dulu miskin, ya, tidak punya pembantu. Kami kerjakan semua bersama-sama, nyuci bareng, masak bareng. Saya cerita sama Noni, malah itu asik, begitu ya. Baru kawin, baru nikah, ya, cinta-cintanya, nyuci bareng, main air, diakhiri mandi bareng, seneng banget, begitu. Tapi kalaupun ada istri, ada suami, ya, orang itu tipenya macam-macam, nggak mau begitu, ya, ya udah kerjain sendiri, begitu. Jangan tunggu, kalau nggak dibantu, ya udah aku nggak mau kerjain.
itu namanya bukan wanita bijak. Wanita yang bijak dia bisa menyelesaikan seluruh urusan rumah tangga. Tuhan itu anugerahkan sesuatu yang luar biasa pada wanita loh. Wanita ini, otak kita ya, itu seperti loker, ada banyak kotak. Kita bisa lakukan apa saja bersama-sama. Saya bisa masak sambil gendong anak, sambil dengerin radio, dan kalau hujan saya bisa lari ambil jemuran dan masakanku tidak kosong. Itu keistimewaan wanita. Nek lanang gak iso. Lanang nek wis ngerjoi siji, ya wis siji ku tok. Lokere kotake mek siji. Tapi kita perempuan ndak. Kita bisa lakukan semuanya. Itu kelebihan yang dimiliki oleh wanita. Karena itu pakai talenta, kelebihan yang Tuhan pakai. Asal kita ndak males begitu ya, kita bisa handle semua kok. Kita bisa urusi anak kita bisa urusi pelayanan, kita bisa lakukan banyak hal. Makanya dia nggak takut masa depan. Tadi saya sudah bilang, umek titik ae, gak mungkin gak mangan gitu ya. Lah kenapa bisa nggak makan? Kenapa bisa kekurangan? Mau sekolahin anak nggak bisa, mau bayar uang kontrakan nggak bisa. Itu karena MALAS, karena males. Saya berharap sahabat wanita nggak ada yang males ya. Berdoa, lakukan sesuatu, saya percaya Tuhan menyertai kita. Jadi karakter pertama yang dimiliki adalah rajin, terampil, sekatan, tangkas, dan bisa urus rumah tangga. Banyak rumah tangga keteteran ya. Ya tapi kan aku kerja, gimana? Yang penting bukan waktu ya. Yang penting itu bagaimana kita mengisi waktu kita. Saya kemarin cerita ya, kemarin jalan-jalan dengan beberapa ibu, saya cerita. Kebetulan saya dulu miskin ya, jadi punya anak urus sendiri. Nah, kakak saya beda. Dia punya anak suster yang urus. Mereka bekerja, laki perempuan bekerja. Nah, apa yang mereka lakukan? Begitu mereka sampai di rumah, mereka langsung take over tugas suster ya. Susternya begitu mamanya datang ya udah susternya pergi. Jadi anak langsung dihandle orang tuanya. Jadi dia bisa urusin anaknya, bisa bekerja, bisa ajarin anaknya gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa wanita kerjakan. Karena memang Tuhan ciptakan kita ini lebih. Amin, katakan Tuhan ciptakan kita lebih. 1, 2, 3. Tuhan ciptakan kita lebih. Tuhan tidak ciptakan kita sebagai makhluk yang lemah, bodoh, tidak bisa apa-apa. Itu keliru. Karena saudara tidak ngerti. Tapi malam hari ini saya berharap sahabat wanita mengerti bahwa Tuhan ciptakan kita ini istimewa. Ya, diberi kemampuan yang lebih untuk kita bisa melakukan banyak hal. Nah, kembali lagi di ayat tadi, di ayat yang ke-13, dia cari bulu domba, cari rami, dia bekerja, dia seperti kapal-kapal saudagar yang mendatangkan makanan. Kapal saudagar ini kapal dagang, ya, menghasilkan sesuatu, ya. Perempuan ini bisa lakukan semua, mana yo iso, ya, berkarya yo iso, dolek duit yo iso, sembarang kalir iso. Amin. Karena itu dia enggak pernah takut dengan masa depannya, karena dia bisa melakukan banyak hal. Yang kedua, karakter apa yang dia miliki? Ayat yang ke-15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Lihat apa yang dilakukan oleh wanita yang bijak. Apa yang dilakukan oleh wanita yang luar biasa ini. Dikatakan dia bangun ketika masih malam. Biasanya orang kalau punya pembantu, pembantunya bangun dulu, baru juragannya bangun belakangan. Tapi dikatakan dia bangun, dia bagi-bagikan tugas. Jadi dia memanage, dia mengatur semua.
Yang mengerjakan memang tidak selalu dia, tapi dia yang atur. Banyak orang tidak begitu ya. Anak diserahkan pembantu, anak mau mandi, anak mau belajar, tidak urus. Diserahkan guru lesnya, diserahkan pembantunya. Tapi tidak begitu dengan wanita yang bijaksana, dengan wanita yang cakap. Dia urus semua, dan semua bisa berjalan dengan teratur. Yang pertama tadi punya karakter apa? Rajin, tanggap, cerdas, cekatan, bisa urus rumah tangga. Yang kedua teratur, bisa atur semua, tidak keteteran begitu ya. Ada orang tua yang bekerja, anaknya tidak keurus ya, sekolahnya tidak terurus, tapi bisa urus semua dengan baik. Yang ketiga, karakter apa yang dimiliki oleh wanita yang cakap, wanita yang bijaksana? Ayat 16-19. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Lihat wanita yang bijaksana, apa yang dia kerjakan, karakter apa yang dia miliki, dia kerjakan semua. Ya, wanita yang bijak adalah wanita yang cerdas, yang tidak pasif, yang inovasi. Tidak diem-diem di rumah ya, sambil ngopel, sambil ngerumpi, tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Tetapi wanita yang bijak, dia bisa berpikir, aku mau ngapain ya. Lihat saudara, apa yang dilakukan oleh wanita ini dari ayat 16-19. Ia membeli sebuah ladang, ditanami, dia ikat pinggangnya, dia menguatkan lengannya. Tidak ada kata tidak bisa buat wanita. Amin. Saya dulu nggak pernah masak, karena orang tua saya nggak didik saya untuk masak. Dalam keluarga kami yang dipentingkan itu sekolah. Sekolah ulangan oleh-oleh dikebui. Tapi tidak pernah disuruh masak, bantu masak, cuci piring dan lain sebagainya. Tetapi ketika menikah, tidak berhenti sampai disuruh, tidak pernah masak kok. Haiso masak, ya. Dulu Bapak Gembala waktu ngelamar dikasih tahu, ini tidak bisa masak loh, gitu ya. Tidak bisa, awalnya tidak bisa. Saya ingat masakan pertama saya. Suami saya Bapak Gembala orang Jawa ya, Jawa Tengah, suka makan lodeh. Nah hari itu saya bikin lodeh, gitu ya. Saya tanya mau makan apa, makan lodeh. Lah saya nggak tahu, nggak pernah masak lodeh, nggak tahu lodeh bumbunya apa. Ya waktu itu belum seperti sekarang. Nah saya ke pasar, saya tanya, saya bilang sama ibunya beli bumbu lodeh, gitu ya. Ada kencur, bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya. Nah saya bikinlah bumbu begitu ya. Saya nggak ngerti kalau kencur itu nggak dikabekno gitu ya, nggak satu semua begitu ya, sepotong. Lah karena itu saya bikin semua begitu. Alhasil lodehnya rasa jamu. Awalnya nggak bisa, tapi hari ini orang bilang masakan saya enak, kecuali lidahnya melungker, lidahnya beda begitu ya. Kemarin ngobrol dengan seseorang, dia bilang, saya bilang thank you buat usulannya jual siomay gitu ya. Terus lalu dia bilang, enggak jual masakan Ji, masakan Cece kan enak begitu ya. Awalnya enggak bisa, tapi saya belajar zaman dulu ya, belum. Sekarang enak sih ya, ada YouTube. Kemarin saya bilang, Cuk bikin krengsengan, lihat YouTube. Nah zaman dulu enggak ada. Saya beli buku begitu ya, 1001 macam masakan. Nah dilihat di buku itu gitu ya, jadi kumpulin resep-resep. Kalau ada majalah cari resepnya. Hari ini nggak usah resep juga bisa masak. Tidak ada yang nggak bisa dikerjakan oleh wanita asal tidak males begitu ya. Nah mau kerja apa dia bisa pikirkan, tidak pasif gitu ya. Oh, mau kerja apa, nggak punya modal. Kerja apa, tidak ada motor, tidak ada ini, tidak ada itu.
Tadi saya sudah ngomong, ya. Asal mau gerak aja, makan kok. Bisa hasilin duit kok. Kalau enggak, itu sebetulnya alasan aja. Orang kalau enggak mau itu alasan yake, ya. Saya diceritain bapak saya ketawa, ya. Kakak angkat dari papa saya ini malas sekolah. Kalau disuruh sekolah alasannya yake. Oh, banjir, ada buaya, katanya begitu. Di ono Surabaya masih zaman tahun 45, ya gak ono bajul leleran begitu ya. Ya kalau di Kalimantan, di Jakarta aja ada satu tempat begitu ya, ada buaya. Jadi dia memiliki karakter yang luar biasa. Dia rajin, cerdas, tangkap, inovatif, ya, teratur, bisa atur semua. Dan yang keempat di ayat yang ke-20 dikatakan ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Karakter yang keempat adalah murah hati. Wanita yang bijak, wanita yang cakap adalah wanita yang murah hati. Apa sih artinya murah hati? Murah hati itu suka memberi. Kalau ngomong soal memberi tidak bicara tentang materi, tentang uang. Apa saja kita bisa berikan. Kita bisa berikan perhatian, kita bisa berikan kasih sayang, kita bisa berikan bantuan, ya. Kalau lihat ada orang yang perlu dibantu, bantulah. Kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk orang lain, lakukan. Jangan tahan-tahan tangan kita. Firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Enak di? Memberi atau menerima? Saya tanya kepada Kak Nani, menurut kamu enak mana, memberi atau menerima? Kalau dulu ya seneng menerima. Kalau dikasih sesuatu, waduh, seneng setengah mati. Saya juga seneng kalau dikasih sesuatu. Saya tidak gengsi. Saya tidak tersinggung kalau orang kasih sesuatu. Tapi maksudnya di sini, banyak orang lebih suka minta daripada memberi. Nah, tadi saya bilang enak mana, memberi atau menerima? Saya katakan lebih enak memberi. Kenapa begitu? Contoh ya, mau ngasih Indomie atau mau dapat Indomie? Semua kan, oh ya iso ya dapat Indomie. Tidak apa-apa saudara, kau akan dapat Indomie kalau rumahmu ambruk karena gempa bumi, kalau rumahmu kebanjiran sehingga kau tidak punya apa-apa. Nah, kau dapat Indomie 1 dus. Tapi kalau saya nggak milih omaku ambruk dan kebanjiran, saya pilih memberi. Saya belajar dalam hidup ini, kalau bisa beri, saya pasti akan beri. Ya memang semua itu plus minus ya. Kalau ada orang-orang seperti saya, biasanya ada juga orang-orang yang memanfaatkan. Nah, ini gampang dibujui. Ya. Biasanya seperti itu, ya. Tapi bukan di sini, bukan di Surabaya, di hutan-hutan. Nah, karakter yang dimiliki oleh wanita yang cakap adalah murah hati, seneng, ya. Kalau bisa bantu orang, kalau bisa kasih orang itu merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Tapi kalau orang belum di dalam Tuhan, belum diubahkan karakternya, oh pasti nek ono dum-duman nomor 1. Nggak cuman gitu. Kalaupun dia tidak dikasih, dia tanya, aku mana? Gitu ya. Tangannya selalu dia arahkan di bawah, bukan di atas ya. Nah, nek iso apa? Nek iso dapat. Tapi wanita yang bijak, wanita yang cakap, memiliki kemurahan hati. Bagaimana yang dia pikirkan bukan bagaimana mendapatkan sesuatu dari orang lain, tapi yang dia pikirkan bagaimana bisa menjadi berkat, bisa kasih sesuatu pada orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ayat yang ke-26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Wanita yang cakap
Wanita yang bijak adalah wanita yang berhikmat, yang wise, yang smart, ya. Nah, di ayat yang ke-28 dikatakan anak-anaknya bangun. Kalau ada wanita yang seperti itu, punya 5 karakter ini, ketika anak-anaknya bangun, anak-anaknya akan menyebut dia berbahagia, ya. Wow, mamaku ini luar biasa. Anak-anak akan bangga dengan kita. Amin. Tidak hanya anak-anak, ayat selanjutnya berkata, pula suaminya memuji dia. Suaminya tidak nyesel punya istri yang punya 5 karakter ini, ya. Tidak ketun-ketun kawin Nabi ini. Kelihatannya baik, ternyata begitu, ya. Bagaimana 5 karakter ini bisa kita miliki? Saya tahu tidak ada orang yang sempurna, ya. Nah, Yakub suatu hari berjumpa dengan seorang perempuan yang cantik, rajin, ya, memberi minum domba-dombanya. Karena itu dia memilih perempuan ini sebagai istrinya. Tapi apa yang terjadi? Memang perempuan ini rajin dan cantik, tapi perempuan ini adalah perempuan yang egois. Kalau kita pelajari tentang Yakub dan kedua istrinya, ya, justru istri yang dicintai ini kebangetan, saudara. Karena kepingin buah dudaim, dia tuker suaminya dengan buah itu. Bayangin, bojone disewokno gara-gara pengen buah. Bayangin karakter kayak apa begitu, ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, semua itu karakter-karakter yang di atas tadi bisa kita miliki. Syaratnya cuma 1, saudara. Di ayat yang ke-30 dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kalau kita lihat perikop ini, yang dipuji-puji adalah wanita yang cakap, wanita yang bijak. Nah, bagaimana bisa terbentuk wanita yang cakap, wanita yang bijak ini? Modalnya ini 1, saudara, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sifat yang paling baik yang dimiliki oleh seorang istri. Sifat yang tidak ternilai. Kenapa? Kalau wanita atau istri punya rasa takut akan Tuhan, pasti dia membiarkan Tuhan memproses hidupnya, dan akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak takut Tuhan, dia toh tidak mau dibentuk, gondoan, ngambekan, tersinggungan, dan tidak jadi apa-apa. Saya percaya tidak ada yang sempurna, tapi di tangan Tuhan kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya akan tutup dengan satu hal yang mencelikkan mata saya. Ya, saya punya langganan jahit baju. Ya, nah, karena ongkosnya ya menurut saya termasuk mahal. Jadi kalau saya jahitkan baju ke dia, saya akan beli kain yang sesuai. Oh, nanti kalau beli yang murah, ya larang ongkosnya. Tapi suatu hari saya kaget ketika penjahit saya ini menunjukkan satu kain, dan kain itu murah sekali, begitu ya. Murah banget pokoknya begitu. Tapi hasilnya luar biasa, seperti baju mewah, baju mahal begitu. Kain jelek, kalau dikasih ke penjahit jelek, ya dadine ya elek. Tapi kain yang jelek dikasih penjahit yang profesional, dadine apik. Begitu juga hidup kita di tangan Tuhan. Ketika kita belum berjumpa dengan Tuhan, amburadul. Tapi
Wanita yang takut akan Tuhan akan memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa, berharap semua kita menjadi sesuatu yang luar biasa, karena ada Tuhan yang akan membentuk dan mengubahkan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Perikop ini berjudul puji-pujian untuk istri yang cakap. Di ayat 10 dikatakan, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak kekurangan keuntungan. Dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Dia mencari domba dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menjadi seperti itu? Kayaknya itu sesuatu yang mustahil. Tapi saya ingin katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang buruk, yang busuk, yang rusak, di tangan Tuhan menjadi luar biasa. Karena itu malam hari ini mari taruh hidupmu di tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membentuk kita menjadi wanita yang istimewa, menjadi istri yang cakap, menjadi istri yang bijaksana, dan Tuhan dipermuliakan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami tahu Engkau tidak ciptakan kami sebagai barang rongsokan, barang yang tidak berguna dan dijauhi oleh orang. Tapi dosa menyebabkan semua yang baik yang telah Allah ciptakan itu rusak. Karena itu kami bawa hidup kami yang rusak, yang tidak berguna, yang tidak bisa apa-apa kepadamu Tuhan. Bentuk dan jadikan kami, biar hidup kami berarti bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi suami kami. Kami percaya tangan-Mu akan memproses hidup kami. Engkau yang akan memegang kami, membentuk kami menjadi sempurna dan luar biasa. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Karena itu malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat semua yang baik yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih buat talenta yang ada yang Tuhan beri kepada setiap kami, biar kami pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami tidak simpan talenta kami dan menguburnya, tetapi kami mengembangkan setiap talenta kami dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan ke surga. Kami terima yang terbaik dari-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku,
surga kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih dari putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.